mahasiswa 4311021031. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Semarang. Hari ini Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Teruskan. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari obat-obat prekursor dan obat-obat tertentu ya. Oke nak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya agar pembelajaran kita nanti bisa berhasil, kemudian bisa berguna bagi kita semua. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Yang pertama, Amara Piamanda ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Anggini? Hadir, Pak. Ini hadir. Bardian Isra Olivia? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dela Anya? Hadir, Pak. Eliana Agustin? Hadir, Pak. Erwin Saputra? Hadir, Pak. Febia Zenia Aziz? Hadir, Pak. Viola Jarini? Hadir, Pak. Hadir. Fitria Zafira? Hadir, Pak. Andrian? Hadir, Pak. Andrian hadir terus. Indi Sasmita? Hadir, Pak. Juwita Triananda? Hadir, Pak. Hadir. Kamila Fauzia? Hadir, Pak. Hadir. Misra Hidayati? Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya nak ya? Ya. Makan seafood jenisnya udang. Makan lempah pakai lalapan. Mantap. Mari kita belajar undang-undang agar tidak salah dalam peraturan. Oke, saya ada satu lagi nih. Jalan kaki ke pasar pagi. Jangan lupa membeli terasi. Ayo mulai pembelajaran pagi ini agar tambah pengetahuan diri. Pak, saya mau balas, Pak. Oke, siap-siap, silakan. Rian. Ikan tongkol, ikan teri. Berenang ke pantai Hakari. Yuk mulai dari diri sendiri. Belajar giat untuk kesadaran diri. Ya. Oke. Jadi sama ya, Tante Andrea, Tante saya sama ya. Jadi mengajak kita agar lebih semangat untuk belajar. Apa? Sesi dulu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menanyakan materi yang kemarin. Kan kita kemarin sudah belajar tentang obat, penggolongan obat ya, baik obat bebas, obat terbatas, obat keras, obat narkotika, psikotropika ya. Nah, kita akan nanya dulu deh. Manakah obat golongan narkotika dan psikotropika yang hanya boleh untuk pengetahuan iptek? Siapa yang bisa, silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Narkotika golongan 1 dan psikotropika golongan 1 dan 2. Oke, benar nggak kawan-kawan? Benar. Terus pertanyaannya, kenapa sih? Kalau narkotika golongan 1 kan sudah jelas ya. Tetapi kenapa yang psikotropika golongan 1 dan golongan 2 itu tidak boleh? Tidak boleh diberikan walaupun dengan resep. Kenapa? Ada yang tahu nggak?
waktu kemarin kan? Karena ada perubahan undang-undang. perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang apa? Yang mau melengkapi tentang psikotropika. Ada lagi? Nomor 35 tahun 2009 tentang psikotropika golongan 1 dan 2 berubah menjadi narkotika golongan 1 dan 2. Benar. Nomor 35 tahun 2000 berapa? 9 tentang narkotika itu perubahan dari psikotropika golongan 1 dan golongan 2 menjadi narkotika golongan 1. Otomatis yang psikotropika golongan 2 tidak boleh lagi diberikan walau dengan resep dokter, apalagi tanpa. Contoh yang golongan 2 itu yang itu loh, nah, yang sabu-sabu. Sabu-sabu boleh beli pakai resep. Oke, kita lanjut. Berapa macam jumlah golongan peringatan golongan obat bebas narkoba? Siapa yang bisa? Silakan. Silakan Yola. Ada 6. 6. Yang pertama, awas obat keras pada aturan pakainya. Oke, awas obat keras pada aturan pakainya. Nah, yang lainnya tahu nggak? Yang 6 kan sudah dijelaskan Viola 1 nih. Saya potong. Yang lain selain Viola. Nah, silakan. Awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Oke, itu untuk peringatan obat apa? Contohnya. Istri. Bisa. Kita lanjut. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana sih logo obat narkotika itu? Ada yang masih ingat logo obat narkotika kemarin? Nah, silakan. Palang merah pada belakang putih dengan garis tepi lingkaran berwarna merah. Oke. Nah, ya. Capaian pembelajaran kita masuk ke yang materi ini. Capaian pembelajaran yang mau dicapai itu apa? Nah, yang pertama yaitu kompetensi dasarnya memahami obat berdasarkan perundang-undangan. Jadi kalian harus paham. Indikatornya apa? Indikatornya bisa membedakan golongan obat. Golongan obat kemarin kan sudah bebas, obat terbatas, dan sekarang adalah yang reguler dan obat tertentu. Kemudian yang selanjutnya bisa menentukan jenis golongannya. Kemarin juga sudah obat bebas, obat terbatas, sekarang yang reguler dan obat tertentu. Kemudian setelah bisa membedakan, menentukan, kita bisa menganalisis golongan obatnya. Kemarin sudah bebas ya, nah, sekarang itu yang reguler dan obat tertentu. Nah, kemudian untuk yang KG 4.3-nya adalah mengidentifikasi obat berdasarkan undang-undang. Nah, ininya adalah bisa mempresentasikan jenis golongan obat atau bisa mengkomunikasikan nanti. Jadi setelah tadi itu dia dianalisis, kalian bisa mengungkapkan atau mengkomunikasikan terhadap kawan kalian, terhadap kalau misalnya di rumah nanti bisa terhadap tetangga kalian kalau kita. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, setelah kita nanti kan kita mau nonton video ya, nonton video dan lain-lain. Nah, kita nanti bisa membedakan pembagian obat reguler dan obat berdasarkan zat aktifnya. 2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, menonton YouTube, kemudian diskusi, kalian bisa menentukan golongannya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, nonton YouTube, kalian bisa menganalisa golongan. Nah, yang terakhir, nanti kalian setelah melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, nonton YouTube, kemudian kalian presentasi, kalian bisa menonton YouTube, kalian bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan tentang obat reguler dan obat tertentu. Oke, nah, paham ya? Paham. Pada hari ini kita ada 3 penilaian sama seperti kemarin, yaitu penilaian sikap. Sikap itu termasuk kesopanan, kemudian duduk, kakinya tidak diangkat, seperti itu, sopan. Kemudian penilaian nanti presentasi, kalian nanti akan dinilai. Kemudian apa saja Pak penilaian presentasi terkait dengan nanti itu kelengkapan, kemudian kalian menjelaskannya itu dengan percaya diri atau tidak,
kemudian hasil kalian itu pas atau tidak, nah itu akan berpengaruh terhadap penilaian. Kemudian tes formatif pada akhir pembelajaran. Oke, nah, tapi kalian sudah ada rumusan masalahnya. Ini ada gambar seperti ini. Apa ini? Dan ini. Nah, dari gambar di atas mengandung obat. Apakah gambar ini prima itu mengandung apa? Kemudian ada varigel. Bukan film konten ini. Kenapa? Karena ini ada generik, jadi namanya sama. Itu ya. Nah, kemudian dari logo di atas kan sama-sama obat keras ya. Ini obat keras, ini adalah logo obat keras. Nah, kita nanti akan mempelajari ini. Ini kan sama-sama obat keras. Nah, dia itu masuk golongan apa? Terus kenapa nanti kalau misalnya itu golongannya berbeda, kenapa dibedakan? Paham ya, Nak ya? Nah, itulah permasalahan yang akan kita jawab. Kita nanti akan membahas di LKPD yang satu tadi sudah merumuskan masalahnya. Rumusan masalah tadi ada berapa tadi? 3. Yang pertama tadi? Sudah terjawab ya. Yang kedua apa? Ya, sama-sama obat keras. Bagaimana cara membedakannya? Kemudian yang ketiga? Iya, bagaimana cara membedakannya? Nah, itu yang akan kita cari pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian yang kedua kita nanti akan melihat video. Di LKPD kalian sudah ada. Nanti kemudian kalian akan menyimpulkan dari video itu. Kalian akan berdiskusi dan menyimpulkan. Kemudian kalian akan bermain game menggunakan kuisis. Kemudian menyimpulkan dan mengisi kotak yang disediakan atau mengisi tugas yang ada di LKPD. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kalian akan membuat PPT, PowerPoint PPT, dan akan mempresentasikannya. Dan kalian akan berdiskusi. Kemudian setelah pada saat kawan presentasi, kalian mencatat hasil presentasi kelompok lain tadi. Habis itu apa? Habis itu kita simpulkan bersama-sama dan mengerjakan tugas tes formatif atau tes formatif. Itu nak. Nah, sudah. Silakan sekarang untuk melihat di LKPD kalian. Silakan ada link YouTube-nya. Silakan kalian, itu sudah saya bikin scan ya. Silakan di scan untuk melihat tayangan YouTube-nya. Nah, silakan dilihat di HP masing-masing kalian. Lihat video nanti diskusi ya, jangan langsung mengerjakan, diskusi dulu ya, nanti jawabannya kelompok sama. Juga nanti pas membuat PPT lebih cepat, lebih gampang. Menit lagi ya. Selain nanti kalian lihat itu, lihat YouTube, boleh dilihat bukunya juga boleh, kemudian nyari di internet juga boleh terkait dengan soal yang tadi atau permasalahan yang tadi untuk menjawab. Nah, kan nanti cari di internet. Nah, saya saja nanti habis ini kita main kuis. Kuisnya itu buat kita senang-senang saja, tapi tetap kita dapatkan ilmu
tadi bahan dasar kalian yang tadi itu sudah pas atau belum? Silakan. Bisa, Clarissa. Bisa nomor satu sekarang. Clarissa sudah selesai ya? Clarissa satu. Nadia kurang satu. Belakang putih satu. Nah. Ada yang belum selesai? Kusisnya? Sudah? Nadia kurang satu ya? Oke, jadi yang paling tinggi sementara adalah Clarissa, kemudian Sunita. Saya ingin ke Andrea juga sih ya, buat sama-sama. Oke nak, kan kalian menjawab yang ini produk misalnya Eximer itu saat aktifnya isinya apa? Nah, kemudian dia masuk golongan apa? Kemudian boleh beli tanpa resep dokter atau tidak? Kemudian tempat belinya di mana? Jadi nanti kalian hasil akhirnya diharapkan kalian bisa menganalisis seperti itu. Kalau obat ini boleh dibeli tanpa resep dokter atau tidak? Kemudian tempat belinya di mana? Seperti tadi sudah dilihat ya. Nah, ini Bapak kasih ke kelompok lain. Ya, silakan. Nah, ini kelompok yang lainnya yang belum nih. Boleh melihat ini dulu. Itu didiskusikan ya, nak ya? Didiskusikan boleh. Sama kawannya HP-nya boleh didiskusikan dulu. Nah, kalian diskusi. Kan tadi sudah dapat informasinya, sudah nengok lihat di mana? Quizzes juga, nonton YouTube. Nah, kalian mengerjakan ini. Kalian bisa diskusi. Ini golongannya nanti golongan apa? Yang termasuk juga ada di kan tadi sudah di ada di YouTube. Oke, ini boleh beli tidak? Boleh beli tanpa resep dokter nggak? Kalau yang boleh ini boleh apa namanya? Boleh diskusi. Tadi kan sudah lihat video. Ini kalau misalnya Kak boleh buat bebas nggak? Kalau yang ini, kalau yang ini Kak, Kak berarti boleh beli bebas nggak? Boleh, berarti tidak boleh. Nah, setelah mengerjakan itu, nanti tolong kalian buat PPT ya. Buat PPT untuk presentasi.
dan pelajar ini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang obat-obat tertentu dan obat prekursor. Kepada Pegia kami persilakan. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau isi narkotika. Sedangkan OOT, obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh-contoh obat prekursor antara lain efedrin, ergometrin, dan ergotabin. Sedangkan contoh-contoh obat tertentu adalah tramadol, chlorpromazin, dan haloperidol. Obat prekursor yang dapat dibeli tanpa resep dokter contohnya adalah Noza. Sedangkan obat prekursor yang dapat dibeli dengan resep dokter adalah ergometamine. Obat OOT yang dapat dibeli dengan resep dokter adalah haloperidol. Sedangkan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter adalah heroin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, apa ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Dari contoh obat tertentu seperti komik yang mengandung dextrometorphan, kenapa dapat dijual tanpa resep dokter? Kenapa yang isinya dextro itu bisa dibeli tanpa resep dokter? Nah ini. Kan ada nih obat-obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya komik. Nah, kenapa komik itu bisa dibeli tanpa resep dokter? Kelompok 2 bisa menjawab? Nah, Bisa. silakan. Pertama, karena golongannya itu obat-obat terbatas. Yang kedua, di komik bukan hanya terdapat dextrometorphan, tetapi ada tambahan lainnya. Apakah setuju? Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi enggak pertanyaan? Nah, silakan Andrea, Pak. Jadi ini ada contoh obat namanya Decosin. Ya. Di obat ini ada kandungannya prekursor sama OOT. Ya. Prekursornya pseudoephedrine, sedangkan OOT-nya dextrometorphan. Ya. Obat ini golongannya jadi obat apa sih? Sama belinya obat ini di mana? Iya, boleh dilihat. Boleh silakan kelompok 2. Ini masuk golongan obat bebas terbatas yang dapat dibeli di apotek dan toko obat. Apa benar? Terus termasuk golongan apa itu? Kan dua-duanya ada. Kata Andrian tadi dua-duanya ada. Jadi termasuk apa? Termasuk obat apa ini? Prekursor atau OOT? Bisa? Ya dua-duanya. Kalau misalnya dua-duanya ada. Dua-duanya. Tetapi untuk pelaporannya biasanya yang dilaporkan hanya prekursornya saja karena dia ada itu ya nak ya untuk kelompok 2. Sudah apa ada pertanyaan lagi? Nah silakan. Apakah Noza bisa dibeli setengah? Apakah Noza bisa dibeli setengah? Setengah apa tuh? Setengah tablet. dari sediaannya. Setengah straight. Nah, boleh silakan. Kelompok 2 bisa jawab. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa Karena tidak boleh? untuk obat-obat terbatas harus dijual dengan kemasan aslinya. Kemasan asli. Ya betul sekali. Ya. Oke nak, gitu nak untuk kelompok 2 sudah ya. Kita applause dulu untuk kelompok 2 silakan. Silakan untuk balik ke tempatnya ditutup silakan.
Jadi sebelum kita akan tes, ya, kita simpulkan dulu. Dari kita tadi sudah belajar tentang nonton YouTube, kemudian kita sudah melihat melihat buku, kemudian nonton kita bermain apa? Bermain fisik. Nah, kita sudah ada kawan kalian yang sudah presentasi. Nah, kita akan menyimpulkan tentang jawaban permasalahan yang tadi kita tanya tadi dari awal tadi. Yang awal tadi. Nah, yang awal ini. Nah, logo sama-sama baterai kemudian mengapa keduanya dibedakan. Nah, siapa anak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, silakan. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini tentang obat prekursor dan obat-obat tertentu yang ada di LKPD, obat prekursor dan obat-obat tertentu memiliki perbedaan masing-masing, yaitu perbedaan dari obat prekursor adalah bisa digunakan untuk obat narkotika, sedangkan obat-obat tertentu jika disalahgunakan bisa menyebabkan ketergantungan. Ya. Oke, nak, ada lagi nak? Ada lagi yang bisa? Silakan, Adrian. Oh, Pak, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Kan di Alfamart atau Indomaret itu kan ada jual obat bebas sama obat bebas terbatas. Itu bagaimana sih Pak? Apakah obat itu boleh dijual? Oke. Jadi Apakah punya izin? ya. Sudah? Sudah. Sudah. Jadi gini, kalau misalnya dia itu obat bebas, ya, obat bebas, sebenarnya kalau memang peraturannya obat bebas terbatas itu yang minimal di mana? Di toko obat. Tetapi kalau untuk obat bebas biasanya tidak masalah untuk dijual. Yang jadi masalah adalah obat bebas terbatas. Karena obat bebas terbatas itu dia hanya boleh dijual minimal di toko obat berizin. Dan di Bangka Belitung itu sudah ada himbauan dari gubernur bahwa obat bebas terbatas itu tidak boleh lagi dijual di toko kelontong, wajib di toko obat. Nah, terus pertanyaan tadi Andrian, kalau misalnya misalnya swalayan Pak, gimana? Biasanya di swalayan di sana itu sebenarnya adalah toko obat di pojok. Gitu. Jadi bisa dia menjual obat bebas terbatas, obat bebas. Tetapi kalau memang dia itu jual bebas, tetapi tidak ada penanggung jawabnya, minimal itu asisten apoteker, kalau sekarang dipanggilnya asisten tenaga teknis kefarmasian, itu harusnya tidak boleh dijual. Gitu nah. Ada yang mau nanya lagi tidak? Ada yang mau nambah terkait sama jawaban Misra tadi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rangkum dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini itu tentang prekursor dan obat-obat tertentu. Kemudian tadi dari obat-obat prekursor, obat-obat tertentu, obat-obat prekursor, obat-obat tertentu. Nah, itu ada yang boleh dijual tanpa resep dokter dan ada yang tidak boleh dijual tanpa resep dokter. Itu kita lihat tergantung dari logonya. Misalnya yang ini itu obat prekursor. Obat prekursor yang obat kerasnya kita tidak ada. Oh iya. Ini obat prekursor, dia ada pseudoephedrine, ya. Tetapi dia logonya ada logo biru, sehingga dia boleh dijual tanpa resep dokter. Tetapi harus dengan kemasan aslinya. Kemudian yang ini Nicofet misalnya, ini ada pseudoephedrine, sama-sama pseudoephedrine. Dia obat keras. Boleh nggak dibeli tanpa resep dokter? Iya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mau obat
obat. Sebentar, kita ada lagi satu. Ini kalau basah masuk obat OOT. Obat keras yang sering disalahgunakan tidak termasuk OOT. Boleh nggak dibeli tanpa resep dokter? Iya. Karena dia termasuk logo keras. Sedangkan komik, mana yang tadi komik ya? Ada nggak? Tempat komik tadi. Nah, komik yang ini komik, dia ada dextronya. Dextromethorphan itu termasuk OOT. Tetapi dia logonya adalah warna biru, artinya obat bebas keras. Sehingga boleh nggak ini dijual tanpa resep dokter? Boleh. Ya dah. Terus kenapa ini boleh Pak? Kenapa ini tidak maksudnya obat keras? Kalau dia dextronya bentuknya tunggal, dia obat keras. Ini campuran, sehingga dia maksudnya obat bebas keras. Paham nggak? Ini juga harus ini kan sering disalahgunakan buat mabuk ya. Jadi kalau misalnya kalian pun nanti bekerja, nanti harus bisa membatasi penjualannya berapa maksimal. Gitu nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Jadi dari pertanyaan ini bisa dijawab ya. Dari logo di atas sama-sama obat keras. Bagaimana cara membedakannya? Dari kandungannya. Kemudian mengapa keduanya dibedakan? Yang satu tadi obat prekursor itu adalah obat bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan narkotika. Kemudian kalau obat-obat tertentu, walaupun dia bukan narkotika psikotropika, tapi memberikan efeknya apabila ada gangguan, apabila dosisnya melebihi dosis pemakaian. Menurut kalian hari ini bagian mana sih yang menyenangkan? Bagian pembelajaran mana sih yang menyenangkan? Pantun. Fisik. Kemudian apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa saja? Bisa membedakan obat-obat prekursor dan OOT. Kemudian mana obat prekursor yang Bisa digunakan kemudian ada obat prekursor yang tidak boleh diberikan. Kita lihat hampir berapa? Hampir 70% ya, 70% dia sudah KKM. Itu ya. Nah, yang belum KKM nanti, yang belum 65 ya, nanti kita akan remedial. Yang sudah yang sudah nilainya di atas KKM, jangan tinggi hati, belajar lagi lebih giat. Nah, untuk yang tadi, untuk yang presentasi itu tadi belum ditentukan ya siapa yang paling bagus ya. Nah, menurut kalian siapa yang paling bagus? Dari yang ditanya, kemudian yang mana bisa? Kelompok dua. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Nah, tepuk tangan dulu. Ini juga bisa evaluasi buat saya sebagai guru untuk menentukan perbaikan nanti setelah pembelajaran ini. Jadi mungkin Bapak tadi kurang bagus meneranginya atau kurang memancing lagi kalian untuk bertanya. Nah, itu nanti Bapak akan memperbaiki di lain kali. Untuk minggu berikutnya Bapak akan mempelajari tentang kosmetika. Ya. Kosmetika, nah, nanti silakan kalian yang suka berbeda itu silakan nanti mempelajarinya untuk minggu depan. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Terakhir? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tadi ilmu yang didapat dari sini itu bisa dipakai untuk di masyarakat. Terima kasih. Siapa nak yang mau memimpin doa? Silakan. Ya Pak. Ya, silakan aja. Marilah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nak, terima kasih Andrea untuk memimpin doanya. Oke nak, terima kasih atas perhatiannya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.